our growth is not enough. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini akan saya lanjutkan video pembelajaran kita. Tolong kalian simak baik-baik video pada hari ini, oke? Ya, hari ini akan saya bahas tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, apa saja hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan? Ini akan saya kupas tuntas di video pembelajaran pada hari ini. Seperti kita ketahui, hewan dan tumbuhan itu berada di sekitar lingkungan kita. Akan tetapi kita masih banyak belum tahu mengenai hak dan kewajiban kita terhadap mereka. Nah, sekarang yang akan saya bahas pertama yaitu hak terhadap tumbuhan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, hak kita terhadap tumbuhan, kita dapat menghirup udara segar. Kemudian hak kita yang kedua yaitu kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk, yang asri, dan yang segar dengan adanya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian hak kita yang ketiga, kita dapat menikmati hasil buah yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tidak hanya itu, kita juga dapat menikmati bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Kemudian sekarang akan saya bahas tentang kewajiban kita terhadap tumbuhan. Apa saja? Yuk kita lihat kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, kewajiban kita yang pertama yaitu kita wajib memanfaatkan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita memanfaatkan tumbuhan secara bijaksana, jangan berlebihan. Kemudian kewajiban kita yang kedua terhadap tumbuhan, apakah itu? Ya, benar, yaitu menghemat penggunaan terhadap tumbuhan seperti penebangan hutan, tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu merawat dan melestarikan tumbuhan. Nah, bagaimana saja merawat dan melestarikan tumbuhan itu? Dapat dengan cara menyiram tanaman setiap hari ataupun memberikan pupuk agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Nah, sekarang akan saya bahas selanjutnya yaitu tentang hak kita terhadap hewan. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, hak kita terhadap hewan itu adalah dapat bermain dengan hewan peliharaan kita. Contohnya anjing ataupun kucing ataupun hewan peliharaan lainnya. Kita dapat bermain dengan mereka. Kemudian hak kita yang kedua yaitu dapat memanfaatkan daging, susu, telur, kulit, bulu, dan juga kotoran dari hewan. Nah, untuk daging, susu, dan telur biasanya kita manfaatkan untuk konsumsi sehari-hari. Seperti daging dapat dijadikan lauk pauk, susu dapat diminum, dan telur dapat dimakan langsung ataupun dijadikan bahan untuk membuat kue. Kemudian kulit dan bulu biasanya dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Dan kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan yaitu sebagai pupuk kandang. Nah, kemudian kita lanjut membahas tentang kewajiban terhadap hewan. Apa saja itu? Yang pertama, kewajiban kita terhadap hewan tentu kita harus menjaga dan merawat hewan. Nah, bagaimana cara menjaga dan merawatnya? Ya, seperti memberi makan kepada hewan peliharaan kita, kemudian memandikannya, kemudian menyayanginya. Itu adalah contoh kewajiban kita terhadap hewan. Kemudian yang kedua, caranya yaitu dengan melestarikannya agar tidak punah.
Nah, ini biasanya pada hewan-hewan yang sudah langka. Contohnya ada badak, gajah, paus. Ya, kita harus melestarikannya agar anak cucu kita dapat melihat hewan tersebut dan jangan sampai punah. Nah, begitulah tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Got the mojo deal, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the light.